mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dan saudari telah mau mengikuti kegiatan penyuluhan hari ini. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri. Nama saya Perawat Dini dari Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Sini saya ingin melakukan penyuluhan mengenai stunting kepada ibu-ibu dan saudari-saudari. Sebelumnya saya akan menyerahkan respon terlebih dahulu. Silakan diterima. Kasih. Slide-slide-nya bisa dibaca ya. Dan di sini sebelum saya memaparkan materi, saya ingin memberikan video untuk bisa ditonton oleh ibu ya. Silakan disimak lebih dahulu. Stunting atau masalah gizi yang mempengaruhi pertumbuhan fisik dan pola pikir menjadi ancaman kualitas hidup masyarakat Indonesia. Ironisnya, stunting tidak hanya terjadi di daerah tertinggal, namun juga di daerah yang dekat dengan akses kesehatan. Produser lapangan CNN Indonesia, Marsha Anastasia, melaporkannya untuk Anda. Tidak jauh dari Istana Bogor tempat Presiden Republik Indonesia tinggal, saya akan mengajak Anda ke salah satu keluarga yang anaknya divonis stunting 1 tahun yang lalu. Namun ada kabar duka yang saya terima, bahwa anak tersebut meninggal pada bulan April yang lalu. Hanya butuh waktu sekitar 20 menit dari Istana Bogor mencapai rumah kontrakan keluarga Muhammad Arif. Kontrakan yang hanya memiliki 2 ruangan sempit dan dipisahkan tripleks menjadi saksi bisu perjuangan keluarga ini melawan kemiskinan. Arif lahir dengan kondisi normal, namun saat berumur 17 bulan, berat badan Arif menyusut menjadi hanya 6,4 kg dengan tinggi badan 74,5 cm. Orang tuanya tidak mengerti apa yang terjadi pada Arif. Mulai dari batuk-batuk aja, batuk udah dibawa ke sana sini di peranan dia, tapi belum sembuh batuknya kering. Dia mau dikasih obat, dia udah mau dipangku sama saya, kan sempat dikasih minum, udah dikasih minum dia langsung manggil mama, batuk ke atas. Kondisi Arif sempat membaik setelah dirawat di RSUD Bogor selama sebulan. Namun daya tahan tubuhnya semakin lemah akibat terinfeksi penyakit TBC yang menimpa ayahnya. Bapaknya diperiksa, kemudian memang dia positif di paru, dilakukan pengobatan, dan ada yang namanya balita juga asli di kakaknya dari situ. Kita kasih obat untuk supaya dia daya tahan tubuhnya kuat, supaya tidak tertular ya. Nah itu, tapi kalau bapaknya pengobatannya itu setengah-setengah, jadi kadang minum obat, kadang tidak minum. Ya, jadi kadang malah untuk berobat ke puskesmas, jadi itu lingkarannya kan. Arif mengalami stunting, yaitu gangguan pertumbuhan fisik dan pola pikir akibat kurangnya asupan gizi pada 1 hari pertama kehidupan. Minimnya asupan gizi seimbang pada periode emas ini dapat mengancam kualitas hidup anak setelah dewasa. Stunting sering disalahartikan dengan perawakan pendek, bahkan ada yang menyamakannya dengan kambing. Stunting ini sebetulnya pendek. Ini yang harus dilakukan. Stunting dan pendek berbeda. Stunting adalah bawah minus 2 standar deviasi. Dikatakan memang pendek. Atau kalau di bawah minus 3 SD dikatakan ini sangat pendek. Stunting ini harus dikaitkan dengan malnutrisi dan atau dengan penyakit kronik. Seorang anak dinyatakan mengalami stunting jika panjang badannya kurang dari 100 cm dengan bobot tubuh kurang dari 12 hingga 13 kg pada umur 2 tahun. Stunting menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga anak akan lebih rentan terserang penyakit lain seperti kejadian yang menimpa Arif.
Satu masalah lagi ada dengan stunting tadi, dan itu sulit dideteksi karena kalau anaknya tidak dibandingkan dengan usia bayi, kita tidak tahu bahwa dia tingginya kurang. Nah, karena sulit dideteksi itulah kita tidak sadar bahwa ada masalah yang tersembunyi karena masalahnya masih dalam kepala yang tidak kita lihat. Nah, begitu masalah stunting keluar dan kita sadar itu adalah masalah sumber daya, masalah watak, barulah kita sadar bahwa itu adalah masalah yang serius. Menurut pemantauan status gizi oleh Kementerian Kesehatan pada 2017, stunting menempati posisi tertinggi dalam masalah dan kinerja program gizi di Indonesia. Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan kasus Kalau melihat data kami di Kementerian Kesehatan, itu terakhir posisinya adalah 2017, yaitu angkanya 29,6%. Jadi berkisar antara 5,5 juta sampai 6 juta dalam tahun 2020. Di kawasan Bogor Selatan, tempat tinggal Arif, data puskesmas setempat menunjukkan jumlah anak yang mengalami stunting di wilayah itu mencapai 49 anak. Angka ini tertinggi dibandingkan wilayah lain di Kota Bogor. Biasanya kesulitan kita adalah karena pendidikan masyarakat yang rendah, kemudian juga dia mempunyai anak banyak, pola sehingga dia kurang perhatian fokus gitu untuk pola asuh untuk anak, juga dari masalah ekonomi biasanya yang banyak. Stunting memang bukan monopoli daerah terpencil ataupun tertinggal. Kejadian yang menimpa Arif menjadi contoh kurangnya pemahaman kesehatan membuat stunting menjadi masalah laten, bahkan di tengah masyarakat yang tinggal di dekat pusat pelayanan kesehatan. Marsha Anastasia, Bogor. Baiklah, itu tadi berita mengenai stunting ya, Ibu. Nah, dari video ini saya akan memulai memaparkan apa itu stunting, bagaimana ciri-cirinya. Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. Bagaimana ciri-cirinya, apa saja akibat dan efek stunting, dan apa saja penyebabnya. Terus bagaimana pencegahannya. Nah, saya akan mulai ya, Bu. Nah, apa itu stunting? Stunting adalah suatu kondisi di mana seseorang lebih pendek dibandingkan orang lain seusianya. Hal ini disebabkan oleh kekurangan gizi bahkan sejak masih dalam kandungan. Jadi stunting itu tubuh anak kita misalnya lebih pendek dari teman-teman seusianya, misalnya 2 tahun. Seharusnya sama kan? Tapi ternyata dia lebih pendek. Terus bagaimana ciri-cirinya? Yaitu ada bertubuh pendek, sering sakit, terus menurunnya kemampuan kognitif, yaitu menurun kemampuan untuk pembelajaran. Dia susah menangkap, susah untuk berprestasi itu, Bu ya. Terus bertambah gemuk. Itu wajah tampak lebih muda dari usianya. Usianya udah berapa tapi wajahnya masih tetap anak-anak gitu ya, Bu ya. Terus pertumbuhan gigi terlambat. Terus apa saja akibat dan efek stunting? Ini akibat dan efek stunting ada 4 ya. Terus terjadi hambatan dalam pertumbuhan. Kedua, terjadi penurunan fungsi kognitif, sulit berprestasi. Ketiga, mudah terkena penyakit infeksi dan beresiko terkena penyakit kronis. Kayak kalau tadinya ayahnya TB paru ya, Bu ya. Dia lebih mudah tertular dari penyakit-penyakit yang menular ya, Bu. Terus ada kepercayaan diri menurun. Kepercayaan diri menurun ini di mana anak kita lebih cenderung buruk, tidak mau bicara, tidak ingin bermain, gitu ya, Bu ya. Terus apa saja penyebabnya? Yaitu ada tidak tercukupinya kebutuhan gizi sejak dari dalam kandungan hingga anak-anak berusia 2 tahun. Kayak kurangnya nutrisi, kurangnya asupan gizi yang diberikan. Jadi cara mengatasinya itu pemberian gizi tambahan bagi ibu hamil,
berikan ASI eksklusif hingga usia 6 bulan, berikan makanan pendamping ASI dengan gizi yang cukup bagi bayi di atas 6 bulan hingga 2 tahun. Ini harus diperhatikan ya Bu, kalau dalam masa kehamilan agar anaknya tidak stunting. Terus penyebab lainnya itu kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan dan gizi pada saat hamil dan kebutuhan nutrisi pada anak. Jadi kalau saat kita hamil ada baiknya kita cari informasi mengenai gizi anak, kebutuhan kehamilan agar nanti anak kita sehat. Terus ada kebersihan lingkungan yang kurang terjaga seperti kebiasaan buang air besar sembarangan dapat menjadi penyebab stunting secara tidak langsung. Itu ya Bu ya. Terus pencegahan lainnya ada berikan imunisasi lengkap dan vitamin A. Jadi kita jangan lupa untuk membawa anak kita untuk melakukan imunisasi. Terus ada pantau pertumbuhan balita di posyandu terdekat. Terus ada perilaku hidup bersih dan sehat dengan tidak buang air besar sembarangan dan cuci tangan pakai sabun. Nah, itu tadi penjelasan mengenai stunting ya Bu. Di sini gimana Ibu udah mulai mengerti mengenai stunting? Oke. Sebelum saya melakukan sesi tanya jawab ya Bu, saya ingin menampilkan video lagi. Ibu harap bisa memperhatikan ya Bu ya, agar nanti pemahaman mengenai stunting bisa lebih dalam lagi. Kita mulai ya Bu. 9 juta balita di Indonesia mengalami yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, maka anak-anak Indonesia akan menjadi generasi yang hilang. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif, lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik. Dimulai ketika pada saat kehamilan harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting. Mari bersama kita cegah stunting. Perkembangan yang sehat. Nah, dari video ini Ibu sudah bisa lebih memahami stunting kan Bu? Nah, baiklah, saya di sini ingin mengetahui seberapa dalam Ibu memahami apa itu stunting dan pencegahannya ya Bu. Di sini saya mau tanya sama Ibu, siapa saja boleh jawab ya. Pertanyaannya adalah apa saja penyebab stunting Bu? Bisa dijawab, ada yang bisa jawab? Tidak menutupi apa? Tidak tahu. Enggak apa-apa, bilang aja, enggak apa-apa kok. Apa yang Ibu tahu aja? Kebutuhan gizi ya. Betul. Terus ada lagi Bu ya. Kalau ya Bu silakan. Kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan dan gizi pada saat hamil dan kebutuhan nutrisi pada anak. Iya betul. Nah, jadi karena penyebabnya sudah diketahui, saya harap ibu-ibu di sini bisa menerapkan ilmu yang saya berikan kepada anak-anak nantinya ya Bu ya. Terus satu pertanyaan lagi ya Bu ya. Ini kan stunting adalah suatu kondisi di mana seorang lebih pendek dibandingkan orang lain seusianya. Hal ini disebabkan oleh kekurangan gizi
bahkan sejak masih dalam kandungan. Itu kan ada orang memang pendek ya Bu ya. Nah, bedanya stunting orang yang benar-benar pendek sama stunting itu apa ya Bu ya? Kayak ciri-ciri stunting misalnya. Bisa ada yang tahu? Badannya kurus, pendek, sering sakit, menurun kemampuan IQ-nya rendah, bertambah gemuk, Terus? tampak lebih muda dari usianya. Nah, jadi Bu, nggak semua orang pendek itu stunting ya Bu ya? Ya, mengenai ciri-ciri ini, nah seperti itulah anak stunting. Jadi jangan salahkan kalau anaknya pendek, itu mungkin karena memang keturunan ya. Iya, baiklah. Kayaknya sudah cukup sekian ya kegiatan kita penyuluhan hari ini. Saya akan tutup ya Bu ya. Baiklah, saya akan tutup pertemuan ini. Saya berterima kasih kepada ibu-ibu karena ibu dan saudari sudah mengikuti acara penyuluhan hari ini ya Bu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu ya.